Lantunan wirid dan ratib bersahut di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Lantunan itu diiringi pukulan rebana. Sesekali pukulan rebana jeda dan hanya terdengar alunan ratib saling bergantian di antara jemaah yang kurang lebih 30-an orang. Itulah Dabus. Dabus merupakan salah satu tradisi masyarakat Islam Maluku Utara, terutama warga Ternate dan Tidore. Ritual ini sering dilakukan pada hajatan-hajatan tertentu. Selain dilakukan di acara-acara kesultanan, kegiatan sakral ini juga kerap dilaksanakan saat ada nazar yang berhasil ditunaikan. Di Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan, Kota Ternate, Rabu 12 Agustus 2020, para pemuda menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan menggelar ritual ini. Sang mursyid atau syekh tengah memimpin jalannya Dabus. Mulutnya terus melantunkan wirid sambil tangan kanannya mengambil dupa untuk dibakar. Asap dan wewangian dupa menambah suasana depan halaman kantor Lurah Kalumata itu menjadi religius. Warga berbondong-bondong menyaksikan prosesi ritual adat yang telah hidup sejak ratusan tahun itu. Sementara para pemuda yang telah siap dengan pakaian gamis atau koko menunggu giliran melakukan taji besi atau badabus. Saat nada rebana dan ratib dipercepat, dua pemuda masuk dalam lingkaran jamaah, meminta restu syekh dan beberapa jamaah Saat nada rebana dan ratib dipercepat, dua pemuda masuk dalam lingkaran jamaah, meminta restu syekh dan beberapa jamaah di samping kanan dan kiri syekh. Lalu mengambil alat taji besi dan mulai menari, menikam tubuh bagian dada dengan besi yang ujungnya dibuat runcing. Benda tajam itu beratnya sekitar 1,5 kg. Benda ini dimainkan naik turun seirama dengan rebana dan ratib yang dilantunkan. Tidak semua orang bisa melakukan taji besi. Syaratnya harus lebih dulu berwudu untuk menyucikan dirinya. Ritual ini tidak berlangsung singkat, butuh 3 jam. Akhir dari ritual ini ditandai dengan ratiban secara berdiri dan ditutup dengan doa selamat. Isi ratib yang dibacakan juga tidak sembarangan. Oleh orang Ternate menyebutnya levo atau kitab amalan yang hanya dimiliki khusus anggota jemaah. Selain itu, juga ada bendera sebagai panji kebesaran para wali atau ahli tarikat. Panji kebesaran ini diletakkan pada sisi kiri dan kanan syekh, juga tersedia minuman sarabati. Ini pekerjaan seperti harus suci lahir dan batin, harus suci dan suci dulu. Pertama-tama itu kita harus mesti tahu itu tentang kesucian diri. Kemudian ambil wudhu. Ada anak-anak muda yang pernah tidur mimpi sudah tahu mandi junub atau belum, nanti diajar kalau tidak mandi junub tidak apa-apa, tapi kamu nanti terlalu harus mesti mandi junub, itu lebih bagus mandi junub, bersih semua, berwudu baru masuk. Kan ini pekerjaan para wali. Jadi bukan kita tunjukkan, tapi ini memang pekerjaan mereka seperti ini. Dan para leluhur moyang kita seperti itu, jadi turun temurun mereka berikan kepada kita. Ya, insya Allah tidak. Oh tidak ya? Berbeda dengan kalau belum masuk ke situ, kalau bisi-bisian. Tapi insya Allah tidak
Tidak, jangan ragu-ragu. Insya Allah. Itu alatnya apa? Dia penama yang ini. Ini dia penama. Besi, kepalanya kayu. Ada juga satu besi, tapi besar besinya. Kepalanya satu saja besar. Di Banten juga ada, di Tidore juga ada. Tapi ini kan memakai dua. Ada juga yang mainnya tusuk telinga. Itu ada batunya, besar berat, tapi bisa batu itu menjadi ringan dengan kuasa Allah, dengan berkahnya para syekh-syekh. Ya, dan kita bermohon kepada Allah, insya Allah bisa terjadi. Tapi kita ini diberikan seperti ini aja, dengan tusuk-tusuk itu cuma mainan-mainan itu kan nanti menimbulkan kurang begitu karena ada apinya. Bisa main-main seperti itu, tidak tampilkan